Demokrasi liberal 1950 sampai 1959. Pengertian demokrasi liberal diartikan sebagai demokrasi yang didasarkan pada hak-hak individu atau memberi kebebasan seluas-luasnya pada setiap warga negara atau warga negara dapat menjadi pihak yang berkuasa dalam sistem demokrasi ini tanpa memandang dari suku maupun agama apapun. Ciri-ciri demokrasi liberal. Bentuk negara adalah angka RI, konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Ketidakstabilan politik di mana 7 kabinet dalam kurun waktu 9 tahun. Sistem pemerintahan bersifat parlementer, menerapkan sistem multipartai atau memiliki banyak partai. Partai pada demokrasi liberal yaitu PSI, Masyumi, NU, PNI, PKI, dan Parkindo. Kabinet Demokrasi Liberal. 1. Kabinet Natsir, masa berlaku 7 September 1950 sampai 21 Maret 1951. Didukung oleh Partai Masyumi. Program atau keberhasilan yang pertama, membentuk DPRD di seluruh Indonesia. Yang kedua, Indonesia diterima anggota PBB pada tanggal 28 September 1950, anggota ke-60. Kejatuhannya ditentang partai oposisi yaitu mosi tidak percaya oleh Hadikusumo dari Partai PNI tentang pembekuan atau pembubaran Dewan-Dewan Rakyat. 2. Kabinet Sukiman masa berlaku 26 April 1951 sampai 3 April 1952. Didukung oleh Partai Koalisi PNI dan Masyumi. Program atau keberhasilan yang pertama, kerjasama RI dengan Amerika Serikat yaitu MSA atau Mutual Security Act, di mana RI dapat bantuan persenjataan dari Amerika Serikat. Kejatuhannya yang pertama, hubungan pemerintah sipil dan militer kurang baik. Yang kedua, korupsi meluas. Yang ketiga, ketimpangan sosial semakin melebar atau pemimpin hidup mewah, rakyat tetap miskin. Yang keempat, perjuangan pembebasan Irian Barat gagal. Yang ketiga, Kabinet Wilopo, masa berlaku 3 April 1952 sampai 2 Juni 1953. Didukung oleh Partai Koalisi PNI dan Masyumi. Program atau keberhasilan yang pertama, menyelenggarakan pemilu untuk memilih anggota Dewan Konstituante, DPR, dan DPRD. Yang kedua, membebaskan Irian Barat. Yang ketiga, menjalankan politik luar negeri bebas aktif. Kejatuhannya, terjadinya peristiwa 17 Oktober 1952 atau insiden demonstrasi rakyat besar-besaran menuntut DPR dibubarkan karena dianggap mencampuri urusan internal angkatan bersenjata serta menuntut pemilu segera dilaksanakan, jangan ditunda-tunda. Yang kedua, gagal menyelesaikan persoalan tanah perkebunan di Sumatera atau peristiwa Tanjung Merawo. Yang ketiga, akhirnya kabinet mengundurkan diri. 4. Kabinet Ali yang pertama, masa berlaku 31 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955. Didukung oleh Partai Koalisi PNI dan NU, sementara Masyumi jadi oposisi. Program atau keberhasilan yang pertama, menyelenggarakan konferensi Asia Afrika di Bandung 18 sampai 24 April 1955. Yang kedua, membentuk panitia pemilihan umum pusat tanggal 31 Mei 1954. Yang ketiga, menetapkan pemilu untuk anggota Dewan Konstituante 15 Desember 1955. Kejatuhannya yang pertama, terjadinya perselisihan dengan pihak militer tentang soal pengangkatan materi pertahanan dan akibatnya kabinet jatuh. 5. Kabinet Burhanuddin Harahap, masa berlaku 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. Didukung oleh Partai Masyumi. Program atau keberhasilan yang pertama, menyelenggarakan pemilu 1 tahun 1955, memilih anggota DPR dan Dewan Konstituante. Yang kedua, membubarkan Uni Indonesia Belanda secara sepihak.
dengan alasan Belanda menolak menyerahkan Irian Barat kepada RI. Yang ketiga, mulai memberantas korupsi di kalangan pejabat. Kejatuhannya, dengan terbentuknya DPR baru, maka kabinet dituntut mundur karena tugasnya dianggap selesai. 6. Kabinet Ali II. Masa berlaku 20 Maret 1956 sampai 14 Maret 1957. Didukung oleh partai koalisi antara PNI, Masyumi, NU. Program atau keberhasilannya, yang pertama membebaskan Irian Barat, yang kedua melaksanakan pembentukan daerah-daerah otonom, yang ketiga menyehatkan anggaran keuangan negara, yang keempat mewujudkan pergantian ekonomi kolonial menjadi nasional. Kejatuhannya, kesulitan ekonomi dan gangguan keamanan yang mengakibatkan kabinet dipaksa mundur. Yang ketujuh, Kabinet Juanda. Masa berlaku 9 April 1957 sampai 10 Juli 1959. Program atau keberhasilannya, yang pertama membentuk Dewan Nasional, yang kedua normalisasi keadaan republik, yang ketiga melancarkan pelaksanaan pembatalan KMB, yang keempat memperjuangkan Irian Barat, yang kelima menggiatkan pembangunan. Kejatuhannya, adanya peristiwa usaha membunuh Presiden Soekarno di Cikini 20 November 1957. Yang kedua, operasi 17 Agustus untuk penumpasan pemberontakan PRRI di Sumatera. Yang ketiga, operasi penumpasan pemberontakan Parmista di Sulawesi. Yang keempat, kegagalan Dewan Konstituante membuat Undang-Undang Dasar yang baru mendorong Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Pemilihan Umum 1955. Latar belakang, yang pertama didorong oleh kesadaran menciptakan demokrasi yang sejati, masyarakat menuntut diadakannya pemilu. Persiapan pemilu dirintis oleh Kabinet Ali Sastroamidjojo yang pertama, pembentukan panitia pemilu pada bulan Maret 1954. Yang kedua, panitia pemilu merencanakan pembelian 2 tahap, diantaranya 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR, 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Dewan Konstituante. Meskipun pemilu pertama terlaksana dengan baik, namun dalam menjalankan tugasnya anggota DPR dan Dewan Konstituante tidak sepenuhnya melakukan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Penyimpangan diantaranya kecenderungan partai-partai mementingkan kepentingan kelompoknya sendiri dibandingkan kepentingan rakyat. Akibatnya, yang pertama, ketidakstabilan politik terganggu. Yang kedua, dan sejumlah daerah bergejolak, contoh PRRI dan Parmesta. Yang ketiga, jalan yang diambil oleh Presiden Soekarno. Yang keempat, mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Konferensi Asia Afrika. Latar belakang yang pertama, situasi politik pasca Perang Dunia Kedua ditandai dengan timbulnya dua kekuatan adidaya, diantaranya AS atau Blok Barat dan US atau Blok Timur. Kedua negara tersebut mempunyai ideologi dan sistem pemerintahan yang berbeda-beda. Yang kedua, kedua negara saling berlomba-lomba dalam menyusun dan mengembangkan kekuatan secara ideologis, politis, dan akhirnya menimbulkan perang dingin. Manfaat KAA bagi bangsa Indonesia, yang pertama, ditandatanganinya persetujuan dui kenegaraan antara Indonesia dengan RCC. Yang kedua, dukungan negara-negara lain. Masalah Irian Barat. Hasil rapat KAA menghasilkan sebuah piagam 10 asas dasar sila Bandung. Yang pertama, menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan-tujuan serta azas yang termasuk di dalam PBB. Yang kedua, menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa. Yang ketiga, mengikuti persamaan semua ras dan semua bangsa. Yang keempat, tidak melakukan intervensi atau campur tangan dalam soal-soal dalam negeri. Yang kelima, menghormati hak-hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri sendiri atau kolektif sesuai piagam PBB. Yang keenam, tidak melakukan tindakan atau ancaman agresi ataupun tindakan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik suatu negara. Yang ketujuh, menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan jalan damai. Contoh perundingan persetujuan arbitrase atau menyelesaikan hukum atau cara damai menurut pilihan pihak yang bersangkutan sesuai dengan piagam PBB.
Yang kedelapan, memajukan kepentingan bersama dan kerjasama. Yang kesembilan, menghormati hukum-hukum dan kewajiban-kewajiban internasional. Yang kesepuluh, mengakui persamaan semua hukum bangsa dan persamaan semua bangsa besar maupun kecil. Dekret Presiden 5 Juli 1959. Latar belakang kegagalan Dewan Konstituante dalam menciptakan Undang-Undang Dasar yang baru. Isi Dekret Presiden. Bagian yang pertama, pertimbangan. 1. Anjuran kembali pada Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, konstituante tidak lagi menjalankan tugasnya karena sebagian besar mandek atau menolak sidang. Yang ketiga, Kemenlu konstituante membahayakan persatuan, mengancam keselamatan negara, merintangi pembangunan nasional. Bagian yang kedua, keputusan. Yang pertama, konstituante dibubarkan. Yang kedua, berlaku kembali Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, dibentuknya MPRS dan DPAS. Sisi positif dari Dekret Presiden. Yang pertama, menyelamatkan negara dari perpecahan dan krisis politik yang berkepanjangan. Yang kedua, memberikan pedoman yang jelas atau Undang-Undang Dasar 1945 bagi kelangsungan negara. Yang ketiga, merintis pembentukan lembaga tertinggi negara MPRS dan lembaga tinggi negara DPAS setelah sekian lama tertunda. Sisi negatif Dekret Presiden. Yang pertama, memberikan kekuasaan yang besar kepada Presiden terhadap MPR maupun lembaga tinggi negara. Yang kedua, memberi peluang bagi kalangan militer untuk terjun dalam bidang politik. Kebijakan ekonomi sampai keuangan. A. Kebijakan ekonomi keuangan pasca kemerdekaan 1945 sampai 1949. Pinjaman nasional, mengeluarkan ori atau menghindari inflasi karena berjalan 3 mata uang di Indonesia, uang Jepang, Belanda, dan Javaksi Bank. Membentuk BNI 1 November 1946, dipimpin oleh Margono Jojo Hadikusumo. India Ras, jalan lubangnya diplomati India-Indonesia dengan bantuan obat-obat besar 500.000 ton beras. Banking and Trading Operation BTC, ditugaskan Agani merencanakan pembangunan jangka 2-3 tahun. Plan kasino, rencana produksi 3 tahun. Yang pertama, anjuran memperbaiki kebun bibit dan padi unggul. 2. Penyembelihan hewan pertanian harus dicegah. Yang ketiga, tanah-tanah kosong harus ditanami kembali. Yang keempat, transmigrasi. Pemikir siasat ekonomi, Persatuan Tenaga Ekonomi atau PTE. B. Kebijakan ekonomi keuangan 1950 sampai 1959. Gunting Syaparudin, pemotongan nilai uang 2,5 gulden ke atas menjadi 1/2-nya. Sistem ekonomi gerakan benteng pada masa Kabinet Natsir mengubah sistem ekonomi kolonial menjadi nasional. Nasionalisasi The Javaksi Bank masa Kabinet Sukiman 1951 menjadi Bank Indonesia. Sistem Alibaba digagas Ika Tojokro di Surjo masa Kabinet Ali Sastromojojo yang pertama atau kerjasama ekonomi pribumi dan non-pribumi atau swasta. Biro Perancang Negara, pembangunan jangka panjang masa Kabinet Ali II hasilnya Repelita, rencana pembangunan 5 tahun. Munap atau Musyawarah Nasional Pembangunan, Kabinet Juanda atau tujuan Munap menghasilkan rencana pembangunan yang menyeluruh untuk jangka panjang. Faktor pendorong terjadi ketegangan hubungan antara pusat dan daerah. Demikianlah tentang demokrasi liberal.